Perkenalkan kami kelompok 6 dari MJ802 terdiri dari Apriliana Madia, Bagus Broyono Utama, Dedi Alwi, Debs Dwi Sandi, Deswita Fajra Aulia, Vicky Fajar, Gigih Prambudi Utomo, Hanif Triana Purna Jatmiko, Muhammad Farhan Rizkullah, Muhammad Alvin Renaldi, Tiara Kartika Putri, dan Titis Rahma Wulandari. Kami akan memaparkan terkait Cortex dan juga perpajakan Indonesia. Merupakan proses pengambilan keputusan berbasis data yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, analisis, hingga visualisasi data. Tujuannya adalah untuk membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah memanfaatkan Business Intelligence untuk memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui peluncuran Cortex Administration System atau yang lebih dikenal dengan Cortex. Merupakan proses pengambilan keputusan berbasis data. Namun, meskipun sistem ini memberikan berbagai manfaat seperti efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi wajib pajak, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah gangguan teknis, ketidakcocokan data, dan keterbatasan infrastruktur serta sumber daya manusia. Dari tema yang ada serta latar belakang yang sudah disampaikan tadi, kami mencoba mengidentifikasi masalah yang ada. Di sini kami menemukan ada 6 poin masalah terkait Cortex. Yang pertama adalah monitoring dan evaluasi kinerja DJP kurang efektif. Yang kedua, integrasi sistem antar lembaga belum maksimal. Selanjutnya, penggalian data tidak maksimal. Lalu yang keempat, deteksi kecurangan belum reaktif. Selanjutnya, evaluasi kebijakan pajak tidak berbasis data historis. Lalu yang terakhir, tidak terhubungan sistem lama pada SDJP dan sistem baru yaitu Cortex. Peran Business Intelligence dalam Cortex ada 3. Yang pertama yaitu Cortex dapat memverifikasi silang kebenaran data pendaftaran NPWP dengan data kependudukan Kemendagri. Kemudian Business Intelligence memungkinkan profiling wajib pajak untuk pengawasan yang lebih tepat sasaran, dan data dari pihak ketiga seperti Kemendagri, Dirjen AHU, e-katalog dapat tersinkronisasi langsung dengan Cortex. Selanjutnya, mengutip berita Tempo pada tanggal 25 Februari 2025 yang berjudul "Sederet Masalah Cortex yang Sering Dikeluhkan Menurut Dirjen Pajak, Penerapan Sistem Cortex Masih Banyak Dikeluhkan Oleh Masyarakat." Salah satu kendala yang muncul adalah kegagalan dalam pendaftaran nomor pokok wajib pajak dan NPWP badan pada saat awal penerapan. Selanjutnya, analisis masalah berdasarkan studi kasus. Yang pertama, ada kendala utama berasal dari integrasi data eksternal, terutama sinkronisasi data penduduk. Yang kedua, ada proses otomatisasi yang belum optimal, justru menciptakan hambatan pelayanan, khususnya di daerah-daerah luar Jawa. Masyarakat masih lebih suka datang ke kantor daripada menggunakan langsung Cortex. Yang ketiga, DJP belum sepenuhnya siap menangani lonjakan pengguna dan volume data secara serempak, khususnya pada awal penerapan Cortex yang berbarengan dengan pelaporan SPT tahunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi masalah. Ada 6 item. Yang pertama adalah identifikasi tingkat pencapaian DJP, yakni proses intelligence dalam sistem Cortex memudahkan pemetaan seluruh proses bisnis DJP dalam satu sistem terintegrasi. Yang kedua adalah monitoring penerapan Cortex dan mengidentifikasi masalah. Solusi yang diusulkan adalah integrasi data real time melalui API terstandarisasi antara Cortex dan sistem Kemendagri. Yang ketiga adalah optimalisasi sumber data. BI memungkinkan analisis kepatuhan dan segmentasi wajib pajak berdasarkan riwayat laporan dan pembayaran. Segmentasi ini dapat memudahkan DJP dalam merancang strategi pengawasan dan otomasi pengingat kewajiban perpajakan. Yang keempat adalah deteksi anomali sistem dan sistem fraud dan pencegahan fraud. Integrasi Business Intelligence ini dan Cortex memungkinkan deteksi pola transaksi mencurigakan seperti penurunan omset tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Lalu sistem dapat mengirimkan pengingat otomatis untuk mempercepat penindakan dan mengurangi praktek penggelapan pajak. Yang kelima adalah evaluasi kebijakan berbasis data. Maksudnya adalah analisis penerimaan sebelum dan sesudah kebijakan membantu Direktorat Jenderal Pajak merancang kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Yang terakhir adalah data warehouse server. Yang maksudnya adalah perubahan data dan status wajib pajak harus dilakukan di 2 sistem agar tidak menyulitkan pelacakan kewajiban di sistem lama dan baru. Next. Baik, saya juga akan menambahkan informasi mengenai dashboard Cortex atau fitur-fitur yang ada pada Cortex. Boleh next. Sebelumnya, informasi yang disampaikan saat ini itu dapat berkembang sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku dan pengembangan sistem yang ada. Jadi ada 10 menu utama di Cortex, mulai dari menu New Registration hingga Access Management yang akan saya jelaskan satu persatu secara singkat. Boleh next. Yang pertama ada menu New Registration atau pendaftaran baru. Ini digunakan oleh para wajib pajak untuk mendaftarkan akun Cortex mereka. Jadi para wajib pajak itu bisa memilih apakah mereka wajib pajak orang pribadi, badan, institusi negara, ataupun pemungut PPN e-commerce asing. Yang kedua, menu Digital Access Request atau permintaan akses digital. Jadi nanti ketika login akan keluar menu tersebut. Selanjutnya yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi Cortex. Yang pertama yaitu faktor internal, ada 3 poin. Yang pertama, infrastruktur IT yang belum siap menggabungkan seluruh proses bisnis ke dalam Cortex. Lalu yang poin kedua yaitu lamanya waktu perbaikan saat server down karena akses yang berlebih. Lalu poin yang ketiga yaitu proses migrasi data dari sistem lama SIDJP tidak bisa secara real time. Next. Kemudian faktor eksternalnya ada 3 poin juga. Yang pertama, banyak respon negatif masyarakat atas penerapan Cortex karena sering gangguan server. Lalu poin yang kedua yaitu ketergantungan pada vendor asing dalam pengembangan sistem. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan masyarakat tentang Cortex yang masih minim terutama di daerah yang terluar. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk penggunaan Cortex dan implementasi pada Business Intelligence.
pemanfaatan gudang data atau warehouse pada aplikasi Cortex yang terintegrasi dengan data kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri sebagai konsistensi data dalam intelijen bisnis. Yang kedua, pemanfaatan sistem automation decision system atau ADS dalam pelayanan, yaitu yang pertama, pendaftaran wajib pajak orang pribadi, yang kedua, permintaan konfirmasi status wajib pajak atau KSWP, dan yang ketiga, perubahan data profil wajib pajak. Sekarang tidak perlu mendatangi kantor pajak dikarenakan sudah ada approval secara otomatis dari sistem. Kemudian ada analisa data dan pemetaan golongan wajib pajak berdasarkan riwayat pelaporan SPT tahunan. Hal tersebut akan dilakukan untuk memetakan bagaimana wajib pajak atau profiling wajib pajak berdasarkan SPT yang dilaporkan. Dan yang keempat, ada penanggulangan dalam hal terjadinya kemungkinan fraud atau manipulasi data wajib pajak. Baiklah, dari pemaparan rekan-rekan tadi dapat disimpulkan bahwa penerapan Cortex dalam sistem perpajakan Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi perpajakan. Dengan memaksimalkan BI untuk mengotomatisasi berbagai proses bisnis seperti pendaftaran NPWP, pelaporan, dan pembayaran pajak, Cortex dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Integrasi sistem perpajakan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Terdapat 2 jenis rekomendasi. Yang pertama yaitu rekomendasi khusus. Terdapat 3 poin, yaitu yang pertama melakukan audit sistem berbasis business intelligence untuk memetakan masalah teknis. Selanjutnya yang kedua menerapkan modul pelatihan staf dan pengguna akhir dengan pendekatan berbasis data dan dashboard. Dan yang ketiga yaitu menambah tutorial aplikasi Cortex untuk wajib pajak dan menyebarkannya melalui berbagai platform media sosial yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Dan selanjutnya rekomendasi umum yaitu terdapat 2 poin. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pajak digital melalui perbaikan sistem. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya institusi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sendiri. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Data diolah jadi wawasan yang kuat, Cortex bekerja dengan presisi hebat. Cortex dan BI bukan hanya sistem yang hebat, tapi jembatan menuju negara yang bermartabat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya.